Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricita Dani Ashifa, NIM 21140202141, kelas 3 PBAD, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu Ustazah Eci Sri Wahyuni, MPD. Konsep dasar organisasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan fi hadzal video. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar organisasi. Nah, poin pembahasannya itu meliputi pengertian organisasi, jenis-jenis organisasi, aspek-aspek organisasi, kemudian dimensi struktur organisasi, dan yang terakhir adalah desain organisasi. Nah, langsung saja nih teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi itu sendiri adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi itu sendiri. Secara sederhananya nih teman-teman, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, kemudian terdapat hubungan kerja, kemudian spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Nah, adapun pengertian organisasi ini menurut para ahli teman-teman. Menurut Robbins, ia mengatakan bahwa organisasi ini adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif. Dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, Hasibuan juga memberikan pendapat mengenai pengertian organisasi ini. Organisasi menurutnya adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, ada dua jenis organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, kita membahas organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksud untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal. Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi. Berikut unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada kedudukan. Nah, struktur ini menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam sebuah organisasi tanpa terkecuali. Kedudukan seseorang dalam struktur organisasi ini mencerminkan sejumlah kewajiban sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan hak-hak yang dimiliki secara formal dalam posisi yang didudukinya itu. Contohnya seperti kepala sekolah. Kedudukan sebagai kepala sekolah ini mencerminkan adanya sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pemangku jabatan sebagai pimpinan dan manajer sekolah. Yang kedua, ada hierarki kekuasaan. Struktur ini digambarkan
sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi. Rangkaian hubungan ini mencerminkan suatu hierarki kekuasaan yang inheren dalam setiap kedudukan. Tanggung jawab merupakan suatu istilah yang melekat dalam setiap kedudukan dan hierarki kekuasaan di dalam organisasi. Adanya hierarki kekuasaan menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi dibagi kepada berbagai komponen organisasi dan implementasi secara sinergi melalui hierarki kekuasaannya masing-masing yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh manajer puncak. Dalam organisasi persekolahan, hierarki kekuasaan tertinggi adalah kepala sekolah. Yang ketiga, ada kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelaksanaan. Kedudukan garis ialah kedudukan yang diserahi kekuasaan administratif umum dalam arus langsung dari tempat paling atas ke tempat yang paling bawah. Kedudukan staf ini mewakili keahlian-keahlian khusus yang diperlukan bagi berfungsinya kedudukan garis tertentu dengan pasti. Kemudian organisasi informal. Nah, organisasi ini tidak tertulis sebagaimana organisasi formal. Interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentimen dan komitmen setiap orang, sehingga muncullah empati dan simpati satu sama lain. Hubungan inilah yang terus tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Hubungan interaksi ini tidak terstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial. Sehingga sanksinya pun sanksi sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal tidak tertulis sebagaimana organisasi formal, tetapi menjadi kesepakatan bersama di antara orang-orang di dalam organisasi. Teman-teman bisa lihat contoh struktur dari organisasi di tabel samping ini ya. Jadi contoh dari organisasi informal itu sendiri seperti ibu-ibu arisan, organisasi ibu-ibu arisan, kemudian seperti komunitas naik gunung dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada poin aspek-aspek organisasi. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya jika salah satu komponen organisasi itu tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, yaitu kondisi di mana organisasi ini dikategorikan hancur. Organisasi setidaknya harus memiliki 4 komponen utama, yaitu mission, alasan utama keberadaan suatu organisasi. Yang kedua, goals, yaitu tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga, objektif, yaitu hasil atau sasaran spesifik terukur dan terkait dengan tujuan. Yang keempat ada behavior, mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin. Pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Dalam kebanyakan desain organisasi formal, komunikasi berada di antara perilaku dan tujuan.
Baiklah, kita masuk pada poin dimensi struktur organisasi. Dalam kacamata para ahli organisasi, dimensi struktur organisasi memiliki keragaman pandangan, bahkan dikatakan tidak ada kesepakatan umum di antara para teoretikus mengenai apa yang diartikan sebagai struktur organisasi ini. Lebih jauh, Robbins menyimpulkan bahwa teoretikus pada umumnya setuju dengan dimensi struktur organisasi, tetapi tidak setuju dengan dimensi operasionalnya. Dalam konteks itu ada 3 komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat diferensiasi atau perbedaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Pertama, diferensiasi horizontal adalah perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkat pendidikan, dan pelatihan pegawai. Dengan kata lain, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai di dalam organisasi, maka semakin bagus. Kondisi nyata dari diferensiasi horizontal ini adalah spesialisasi dan departementalisasi. Diferensiasi vertikal adalah pembedaan yang didasarkan pada kedalaman struktur. Semakin banyak tingkatan yang terdapat di antara top manajemen dan tingkat hierarki yang paling rendah, maka semakin besar pula potensi terjadinya distorsi atau gangguan dalam komunikasi dan semakin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta semakin sukar bagi top manajemen untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Kemudian ada diferensiasi spasial adalah pembedaan yang didasarkan pada kondisi geografis, yakni sejauh mana lokasi tempat produksi, personalia, dan kantor pusat tersebar secara geografis. Sekolah-sekolah dari satu yayasan yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota merupakan salah satu organisasi yang dikategorikan diferensiasi spasial. Pembedaan ini akan memunculkan kompleksitas dalam struktur organisasi. Yang kedua, formalisasi. Formalisasi adalah tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam sebuah organisasi distandarkan. Konsekuensinya adalah pemegang pekerjaan hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakannya, bagaimana mengerjakannya, dan bagaimana sih ia harus melakukannya. Formalisasi sebaiknya tertulis untuk dapat memberikan kekuatan pada pengarahan perilaku pegawai. Dalam konteks itu, formalisasi diartikan sebagai sebuah tingkat di mana peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi ditulis. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan formalisasi atau standarisasi perilaku pegawai adalah seleksi yang efektif, persyaratan peran atau analisis, peraturan, prosedur, kebijaksanaan, serta pelatihan. Kemudian, ketiga, sentralisasi. Sentralisasi ini adalah tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi keputusan yang tinggi adalah sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi keputusan yang rendah adalah sentralisasi yang rendah, atau disebut juga dengan desentralisasi. Desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya beban informasi yang berlebihan, kemudian memberi tanggapan yang cepat terhadap informasi yang baru, memberi masukan yang lebih banyak bagi sebuah keputusan, mendorong terjadinya motivasi, dan merupakan sebuah alat yang berpotensi untuk melatih para manajer dalam mengembangkan pertimbangan yang baik. Sebaliknya,
Sentralisasi menambah suatu perspektif yang menyeluruh terhadap keputusan-keputusan dan dapat memberikan efisiensi yang berarti. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu desain organisasi. Didasarkan pada elemen-elemen umum dalam organisasi, Mintzberg menyebutkan ada 5 elemen umum dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, the operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolah, pegawai ini adalah guru. Guru dikatakan sebagai ujung tombaknya pendidikan yang berinteraksi langsung dengan layanan jasa pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, the strategic effect, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Pada organisasi sekolah, orang ini adalah kepala sekolah. Yang ketiga ada the middle line, para manajer yang menjadi penghubung antara operating core dengan strategic effect. Kemudian dalam konteks perguruan tinggi, orang-orang ini adalah para dekan yang bertugas memfasilitasi strategic effect untuk terimplementasi pada level jurusan. Di organisasi sekolah, posisi ini dapat diidentifikasi sebagai wakil kepala sekolah yang bertugas menjembatani kebijakan strategi sekolah supaya dapat terimplementasi pada level guru dan staf. Kemudian yang keempat, the technostructure, para analisis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam sebuah organisasi pendidikan di Indonesia. Masih jarang sekolah yang memiliki tenaga ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pada sekolah-sekolah tertentu ada yang memiliki elemen organisasi ini. Pada perguruan tinggi seperti UPI misalnya, elemen organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan standarisasi adalah satuan penjamin mutu. Kemudian yang terakhir ada the support staff, yakni orang-orang yang memegang unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, organisasi ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai sebuah tujuan tertentu atau serangkaian tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya, tergantung pada jenis organisasinya. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengoordinasi tugas-tugas, serta sebuah batas yang dipatok yang menunjukkan pihak yang berada di luarnya. Setiap organisasi itu dibentuk dengan tujuan pencapaian sasaran atau saran-saran tertentu. Secara luas, sasaran dapat dirumuskan sebagai memuaskan kebutuhan, keinginan, atau sasaran-sasaran para anggotanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu arfan minkum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko.